Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit materi tips mengendalikan kecemasan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fahri Padilla Muhammad Yunus dari kelas C Sore Online dari Konsentrasi Manajemen Komunikasi. Tips mengendalikan kecemasan saya bagi menjadi tiga bagian. Itu satu, pengertian kecemasan, kedua, gejala kecemasan, dan ketiga, cara mengatasi kecemasan. Kita akan menjelaskan yang satu dulu, yaitu pengertian kecemasan. Kecemasan adalah suatu istilah yang menggambarkan gangguan psikologis yang dapat memiliki karakteristik, yaitu berupa rasa takut, keprihatinan terhadap masa depan, kekhawatiran yang berkepanjangan, dan rasa gugup. Rasa cemas memang biasa dihadapi semua orang, namun rasa cemas disebut gangguan psikologis ketika rasa cemas menghalangi seseorang untuk menjalani kegiatan produktif. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu gejala kecemasan. Gejala gangguan kecemasan memiliki beberapa ciri, yaitu satu, merasa cemas dan khawatir secara berlebihan terhadap berbagai kondisi. Kedua, berpikir secara berlebihan tentang rencana dan solusi untuk setiap kemungkinan terburuk yang belum tentu muncul. Ketiga, mudah merasa tersinggung, gelisah, gugup, dan tersulut. Keempat, merasa ragu-ragu, takut, dan sulit untuk mengambil suatu keputusan. Yang kelima, sulit untuk berkonsentrasi. Yang terakhir, yaitu cara mengatasi kecemasan. Memiliki beberapa cara, yaitu satu, menarik napas dalam. Saat menarik napas dalam, tubuh menjadi lebih rileks dan aktivitas saraf penyebab kecemasan di otak dapat berkurang. Ada teknik pernapasan yang bisa kita lakukan, yaitu caranya tarik napas selama 4 detik dan kemudian tahan selama 7 detik, lalu lepaskan kembali perlahan-lahan dalam 8 detik. Lakukan beberapa kali hingga pikiran lebih tenang. Yang kedua, memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani. Ketika merasa cemas, fokus kita akan terganggu. Jika ini terjadi, cobalah untuk kembali fokus pada hal yang akan dilakukan. Misalnya, jika ada jadwal membersihkan rumah, lakukanlah. Jika ada jadwal berkumpul dengan teman, maka pergilah. Duduk diam tanpa melakukan apapun dan hanya fokus pada kekhawatiran tentang hal-hal yang mungkin terjadi justru akan memperburuk rasa cemas. Yang ketiga, yaitu menghindari minuman berkafein atau beralkohol. Cara mengatasi gangguan kecemasan yang berikutnya ini dengan menghindari konsumsi minuman beralkohol dan kafein. Alkohol memang dapat memberikan efek rileks dalam jangka pendek, namun jika dikonsumsi terlalu sering atau berlebihan, justru akan memperparah gangguan kecemasan. Tidak hanya alkohol, konsumsi kafein juga ya dalam bentuk kopi maupun teh dan dapat memicu dan memperburuk gejala kecemasan. Studi menunjukkan bahwa konsumsi kafein membuat seseorang merasa lebih gelisah, terlebih jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. 5 gelas seperti 5 gelas per hari. Yang selanjutnya, bercerita kepada orang terdekat. Curhat atau menceritakan apa yang sedang Anda rasakan dan alami kepada orang yang dipercaya diketahui bisa meringankan kecemasan. Orang tersebut bisa saja psikiater, teman dekat, atau anggota keluarga yang memahami kondisi Anda. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Sediakan waktu untuk diri sendiri, misalnya dengan berjalan santai, melakukan meditasi, atau sekedar berendam air hangat.
Bila perlu, matikan telepon genggam selama beberapa saat agar tidak terganggu. Yang keenam, makan secara teratur dan minum cukup banyak air atau minum cukup air. Ketika sibuk atau merasa cemas, seseorang dapat melupakan jadwal makannya. Padahal rendahnya kadar gula darah akibat terlambat makan dapat menyebabkan seseorang lebih mudah emosi dan cemas. Kekurangan cairan atau dehidrasi juga dapat meningkatkan detak jantung dan memperburuk rasa cemas. Efektivitas cara mengatasi gangguan kecemasan di atas belum tentu sama pada setiap orang dengan gangguan kecemasan yang lain. Hal terpenting untuk meredakan kecemasan adalah kenali pemicu rasa cemas, kemudian tentukan cara yang paling cocok bagi kamu untuk meredakannya. Ya, sekian untuk materi presentasi kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam tata bahasa atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.